Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Hardianti, saya dari kelompok 6. Di video ini kami akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan Islam. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Amira Gusti Suci Arara. Yang kedua, Rahma Sundari. Yang ketiga, saya sendiri Andini Hardianti. Yang keempat, Nurlaila Sabaria. Dan yang kelima itu Mutiara. Adapun submateri yang akan kami bahas di video ini yaitu yang pertama, pendidikan Islam pada masa kolonialisme Belanda yang akan dijelaskan oleh Amira Gusti Suci Arara. Yang kedua, pada masa penjajahan Jepang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang ketiga, pada masa Orde Lama yang akan dijelaskan oleh Rahma Sundari. Dan masa Orde Baru akan dijelaskan oleh Nurlaila Sabaria. Yang terakhir, pada masa reformasi sampai sekarang akan dijelaskan oleh Mutiara. Baiklah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Gusti Suci Arara. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa kolonialisme Belanda. Pada awal mulanya, Belanda mendirikan sekolah-sekolah Kristen yang dibolehkan untuk seluruh masyarakat pribumi dengan biaya pendidikan yang murah. Disinilah Belanda menanamkan pengaruhnya di daerah jajahannya. Berikutnya, dari mereka penduduk pribumi yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda ini menjadi mengenal sistem pendidikan dan juga bangku dan meja yang digunakan. Selanjutnya, metode pendidikan yang digunakan yaitu metode modern dan ilmu pengetahuan. Akhirnya, pada awal abad ke-20, mereka mendirikan sekolah-sekolah baik perseorangan maupun organisasi yang disebut dengan madrasah. Pengklasifikasian pendidikan lembaga pendidikan pada masa Belanda ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, lembaga pendidikan pesantren. Lembaga pendidikan pesantren adalah lembaga pendidikan yang menggunakan budaya dan tradisinya sendiri, yaitu mengajarkan kitab-kitab klasik semata-mata. Yang kedua, yaitu lembaga pendidikan sekolah-sekolah. Lembaga pendidikan ini selain mengajarkan ilmu-ilmu umum, mereka juga mengajarkan ilmu-ilmu agama. Yang ketiga, lembaga pendidikan madrasah. Lembaga pendidikan madrasah ini mengadopsi antara yang ada di pesantren dan juga yang ada di sekolah, yang mana menghasilkan sistem baru, yang sebagian dari pesantren dan sebagian dari sekolah. Nah, sedangkan untuk sistem pendidikan yang digunakan yaitu ada 3. Yang pertama, sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam. Yang kedua, sistem pendidikan surau atau langgar. Dan yang ketiga, sistem pendidikan pesantren. Jadi, sistem pendidikannya ada 3. Nah, yang pertama tadi sistem pendidikan peralihan Hindu dan Buddha, yang mana sistem pendidikan ini menggabungkan antara peralihan dari Hindu ke Buddha, yang mana menggunakan 2 metode. Yang pertama itu guru yang mendatangi murid, dan yang kedua kebalikannya yaitu murid yang mendatangi guru. Dan yang kedua, sistem pendidikan surau atau langgar. Sistem pendidikan surau atau langgar ini tidak mengenal jenjang tingkatan pendidikan. Mereka memberikan kebebasan kepada murid-muridnya untuk memilih kelompok mana yang mereka hendaki. Yang terakhir, sistem pendidikan pesantren, yang mana pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang tertua, menggunakan 3 sistem pendidikan. Metode yang digunakan yaitu metode sorogan, yang kedua wetonan, yang ketiga metode musyawarah. Pendidikan Islam masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, masuknya Jepang ke Indonesia, itu umat Islam lebih leluasa mengembangkan pendidikan karena peraturan pemerintah Belanda yang diskriminatif tidak berlaku lagi. Sikap penjajah Jepang terhadap agama Islam itu lebih lunak sehingga ruang gerak pendidikan lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk lebih berkembang. Yang pertama, pada madrasah. Awal pendudukan Jepang, madrasah itu berkembang dengan pesat, terutama dengan kuantitasnya. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatera yang terkenal dengan madrasah awaliyahnya yang diilhami oleh Majelis Ulama Tinggi. Yang kedua, pendidikan agama di sekolah. Sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberikan kesempatan pada guru agama Islam untuk mengisi pelajaran agama. Di dalam pendidikan agama tersebut juga dimasukkan cara jihad melawan penjajah. Yang ketiga,
Perguruan tinggi Islam. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Muzakkar, dan Bung Hatta. Terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan, antara lain yang pertama mengubah kantor for Islamic Zaken pada masa Belanda yang dipimpin oleh kaum orientalis menjadi sumubi yang dipimpin oleh tokoh Islam sendiri, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua, pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pemerintah Jepang. Yang ketiga, mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam. Yang keempat, mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta. Yang kelima, diizinkannya ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan pembela tanah air yang belakangan menjadi cikal bakal TNI di zaman kemerdekaan. Yang keenam, diizinkannya Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI yang terus beroperasi, sekaligus kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Tujuan pendidikan Islam ketika zaman penjajahan Jepang yaitu yang pertama, asas tujuan Muhammadiyah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya dan asas perjuangan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, INS Indonesia Netherlands School, dipelopori oleh Muhammad Syafi'i pada tahun 1899 sampai dengan 1969 yang bertujuan untuk mendidik anak untuk berpikir rasional, mendidik anak agar bekerja sungguh-sungguh, dan membentuk manusia yang berwatak dan menanam persatuan. Yang ketiga, tujuan Nahdlatul Ulama. Sebelum menjadi partai politik, memegang teguh mazhab 4 di samping menjadi kemaslahatan umat Islam itu sendiri. B. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Lama. Penyelenggaraan pendidikan agama mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pada masa ini, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau BPKNP tanggal 27 Desember 1945. Menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya. Hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan dari pemerintah. Beberapa sumbangan pemerintah Orde Lama terhadap kemajuan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu 1. Pada tanggal 3 Januari 1946, Kantor Urusan Keagamaan dan Pendidikan Agama yang didirikan pada masa Belanda dan Jepang diganti namanya menjadi Kementerian Agama. 2. Mengeluarkan sejumlah perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan pendidikan agama. 3. Memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Pembinaan dan pengembangannya diserahkan kepada Departemen Agama. 4. Pada tahun 1958, pemerintah terdorong untuk mendirikan madrasah negeri dengan ketentuan kurikulum 30% pelajaran agama dan 70% pelajaran umum. Sistem penyelenggaraannya sama dengan sekolah-sekolah umum dengan perjenjangan sebagai berikut. A. Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN setingkat SD, lama belajarnya 6 tahun. B. Madrasah Sanawiyah Negeri atau MTSN setingkat SMP, lama belajarnya 3 tahun. C. Madrasah Aliyah Negeri atau MAN setingkat SMA, lama belajarnya 3 tahun. 5. Memberikan bantuan fasilitas dan sumbangan material kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Baru. Setelah Presiden Soekarno turun, secara otomatis rezim Orde Lama juga terhenti. Bersama dengan itu lahirlah orde lain sebagai penerus perjuangan. Orde ini tidak lain adalah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.
Orde ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 32 tahun. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru setahap demi setahap mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan di antaranya adalah lembaga-lembaga pesantren mulai mendirikan madrasah dalam sistem pendidikannya. Dalam sistem ini, jenjang pendidikan terbagi menjadi ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Sistem madrasah ini mendorong perkembangan pesantren sehingga jumlahnya meningkat pesat. Pada tahun 1958 atau tahun 1959, lahir madrasah wajib belajar yang memiliki hak dan kewajiban seperti sekolah negeri. Selanjutnya, di tahun 1965, berdasarkan rumusan seminar pondok pesantren di Yogyakarta, disepakati di pondok pesantren perlu dimasukkan pelajaran keterampilan seperti pertanian dan pertukangan. Selanjutnya, landasan. Landasan pertama kali bagi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama di seluruh sekolah di Indonesia pada zaman Orde Baru adalah Sidang Umum MPRS tahun 1966 berhasil menetapkan TAP MPRS nomor 27 /MPRS /1966. Kemudian, keberhasilan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini mencatat banyak keberhasilan, yaitu 4 diantaranya adalah: 1. Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga tingkat universitas, yaitu terdapat dalam TAP MPRS nomor 27 /MPRS /1966. Kemudian, keberhasilan yang kedua adalah madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum. Yang ketiga, pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan. Yang keempat, berdirinya MUI atau Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975. Kemudian, kurikulum pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Setelah SKB atau Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, selanjutnya dikeluarkannya SKB Menteri P dan K nomor 299/U/1984 dengan Menteri Agama nomor 45/1984. Khusus untuk madrasah aliyah, waktu untuk setiap mata pelajaran berlangsung sekitar 45 menit dan memakai semester. Sementara itu, jenis program pendidikan dalam kurikulum madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan. Jenis program pendidikan dalam kurikulum madrasah ini terdiri dari 2 tadi, inti dan pilihan. Pengembangan kedua program kurikulum ini terdiri menjadi 2 bagian, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di masa reformasi hingga sekarang. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu reformasi. Reformasi secara harfiah ialah membentuk atau menata kembali, yakni mengatur dan menertibkan sesuatu yang kacau. Yang di dalamnya ada kegiatan menambah, mengganti, mengurangi, atau memperbarui. Berbicara mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan Islam pada masa reformasi hingga sekarang, maka kita akan membicarakan mengenai pesantren dan madrasah. Menurut para pakar, pendidikan yang paling indigenous ialah pesantren, di mana pesantren telah hidup dan telah berada di dalam budaya Indonesia sejak zaman prasejarah. Madrasah ialah bentuk pendidikan yang klasikal yang masuk ke Indonesia seiring dengan arus modernisasi Islam. Pesantren dan madrasah memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tumbuh dan dimiliki oleh masyarakat sekitar, terutama di daerah pedesaan karena pengaruh historisnya. Adapun keadaan pendidikan Islam di masa reformasi, yaitu pertama,
kebijakan tentang penetapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Yang kedua ialah kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini misalnya terlihat dari diterapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari anggaran APBN, yang di dalamnya terdapat gaji guru serta dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang tidak mampu, pengadaan buku gratis, dan pengadaan infrastruktur serta sarana prasarana dan sebagainya. Yang ketiga, program wajib belajar 9 tahun, yakni setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan pertama atau SMP, atau dalam pendidikan Islam disebut sanawiyah. Tapi sekarang telah diwajibkan untuk belajar selama 12 tahun. Keempat, penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional dan internasional, yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional, dimulai dari visi misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Yang kelima, kebijakan sertifikasi guru dan dosen bagi semua guru dan dosen, baik negeri maupun swasta, baik guru umum maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada di bawah Kementerian Agama. Yang keenam, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yaitu pada tahun 2006. Dan yang terakhir ialah yang ketujuh, pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru, tapi melalui kegiatan yang berpusat pada murid, seperti kegiatan belajar, meneliti, dalam suasana yang partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sekian, terima kasih.